bahwa di dalam keraton, tapi beliau masih tetap memberikan pembelajaran pada mahasiswa di luar keraton. Itu yang paling penting tuh ada tidak patah semangat, tapi tetap, karena pasti yang akan baik itu yang akan diakui oleh masyarakat itu siapa yang bisa memberikan kontribusi betul juga untuk kebutuhan masyarakat, juga pastinya untuk lestarinya keraton. Jadi kalau kedekatan secara pribadi Gusti Emong dan Gusti Puger seperti apa sih gambarannya itu? Loh, lah itu kan saudara kandung saya. Itu kami itu kan 10, 5 laki-laki, 5 perempuan. Yang perempuan sudah tiga sedo semua, yang laki 1 persis di atas, kalau urutan laki di atasnya Gusti Puger, Gusti Kusumoyo itu. Ya pasti dekat lah gitu. Dan waktu suksesi 2004 pun kan juga beliau banyak dukungan untuk kakaknya ini, tapi Ya, kontribusinya cukup besar. Iya, itu dari ini sekarang ora di kanggoke ini kan pasti ada sakit hati yang luar biasa. Sementara kami mendudukkan beliau itu bersama-sama dengan semua kerabat dan abdi dalam, tapi kenyataannya hanya karena perempuan yang tidak tahu siapa dijadikan pendampingnya, tapi justru meruntuhkan kewibawaan beliau sendiri gitu. Karena dengan seperti ini dia mengancing terus sentono abdi dalam nggak boleh kerja masuk ke keraton, ini namanya meruntuhkan kewibawaan Sinuwun sendiri gitu, bukan mengamankan Sinuwun. Saya nggak menyentuh Sinuwun, saya hanya masuk itu untuk kembali bekerja untuk keraton. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jangan nuding-nuding kalau keraton itu masih ada konflik. Adanya karena di tahun 2004 itu ada sentono yang tidak taat dengan hukum adat, itu tidak taat dengan yang dititahkan Allah bahwa dia adalah anak nomor sekian, kenapa ribut mau jadi raja itu. Tapi ya kenyataannya mereka yang didukung oleh suatu kekuatan yang luar biasa itu. Nah, ini yang akhirnya justru merusak keraton itu sendiri, merusak kekerabatan kita, merusak adat istiadat, dan yang paling menyakitkan mestinya bagi masyarakat adat itu ya akan menghilangkan masyarakat adat itu. Keraton dianggap milik pribadi, diperlakukan sakarpe dewe gitu. Jadi terlepas dari persoalan politik yang ada di keraton, kalau secara pribadi sendiri antara Gusti Emong dan Gusti Puger gimana sih hubungannya sebagai seorang saudara kandung gitu? Saya nggak ada apa-apa dengan Gusti Puger, walaupun beliau menyampaikan tidak bagian dari LDA, tapi kenyataan hukum Indonesia itu sekarang mendudukkan lembaga Dewan Adat itu dalam hukum nasional kita, ya itulah sebagai pemilik dan yang berhak untuk mengelola seluruh aset dinasti Mataram Surakarta itu. Tentang budaya dan sebagainya, Gusti Puger yang mumpuni sekali beliau. Iya, mumpuni sekali. Dan beliau kan juga pegang di perpustakaan, terus juga beliau sebagai Dwijo di Sanggar Kambiworo, walaupun 5 tahun ini tidak bisa aktif karena ya pasti sakit hati dan yang ora diuwongke gitu, ini kan pasti ada. Jadi ya beliau ingin menyingkir dulu, tapi pada saatnya pasti beliau akan menyatu lagi.
ulang tahunnya beliau hari ini merupakan suatu langkah gerakan awal untuk berjuang kembali, mudah-mudahan gitu Ya kebetulan ya kami ada kesempatan bisa masuk dan sekarang harus menata, dan itu PR yang besar karena kalau bangunan bisa dibangun asal ada duitnya. Tapi kalau SDM itu kan harus dibina, dikasih tahu, harus belajar bener, karena kami semua kan hidup di dalam keraton. Jadi tahu gitu ABC-nya gitu. Tapi yang jatuh pada cucu-cucu ini kalau tidak diarahkan, tidak dipaksa, sedikit dipaksa untuk bisa paham tentang keraton, tentang tanggung jawabnya sebagai cucu atau sebagai buyut dalem, ini repot gitu. Nanti kita kehilangan gitu. ya, betul ya, harus dituntun, dikawal. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.